Here we go. Money, money, making crap for money, money, and money, money, making crap for money, money, yeah. 当他们都在说有钱才能做自我，加入消费主义陷阱，花钱不思索，被思想的艺术厅多得我快数不清，有垃圾点缀的歌我简直都不想听，自卑敏感也会围绕在你周围。 Oke, halo teman-teman, selamat malam, selamat datang di Balari Podcast, tempat kita ngobrol santai tapi tetap berbobot seputar dunia hiburan dan media, khususnya dari sudut pandang kita sebagai mahasiswa komunikasi. Benar banget nih Kak Agat. Dan selamat datang di Balari Podcast malam hari ini. Bakalan ditemani sama dua moderator cakep kita malam hari ini, yaitu saya sendiri Tito dan juga Kakak Agatha. Boleh dong Kakak dadah di kamera? Dan Iya, oke. Dan malam hari ini kita bakalan ngobrol santai tentang salah satu program TV di SCTV yang baru-baru ini lagi booming banget dibicarain di sosial media. Namanya itu The Icon Indonesia. Dan oleh karena itu kita udah hadirin 9 narasumber dari mahasiswa ilmu komunikasi dengan bidang dan bakat mereka masing-masing untuk kita ngobrol santai terkait gimana sih program The Icon Indonesia ini. Boleh dong Kak Agatha, langsung aja kali ya kita perkenalin mereka dan masuk ke sesi pertanyaan. Silakan Kak Agatha. Oke, Kakak Tito. Nah, dan pastinya kita ini nggak bakal bahas sendirian karena sudah ada tim kita yang bakal kupas dari berbagai sisi. Jadi stay tune ya. Kira-kira kita mulai dari mana nih? Mulai dari tim mana nih, Kakak Tito? Kita bakalan mulai dari yang pertama nih. Ini udah terkenal banget ya dunia ilmu komunikasi. Ada Heartless Band. Udah ada perwakilan di sini. Ada Kakak John dan Kakak Gary yang tidak berkesempatan hadir pada podcast kali ini. Halo Kakak John. Halo, selamat malam Kakak Tito dan Kakak Agat. Halo, Kakak Oke. John. Kakak banget ya Kak John malam hari ini. Boleh dong Kakak John perkenalkan diri dulu. Oke, boleh. Jadi perkenalkan, nama saya John Wutton. Saya merupakan mahasiswa aktif ilmu komunikasi dari semester 6 dan saya merupakan salah satu perwakilan dari Heartless Band, di mana Heartless Band itu merupakan band yang ada dalam ilmu komunikasi, terkhususnya yang ada di Katalis 23, angkatan Katalis 23. Oke, baik. Wah, kita langsung ngobrol sama vokalisnya ya. Ini dari Heartless Band. Nah, Kakak John sendiri sebagai vokalis dari Heartless Band dan juga salah satu orang yang juga suka musik sejak SMA nih. Gimana sih pandangan Kakak John terkait program baru SCTV yaitu The Icon Indonesia dari sudut pandang musik nih? Silakan Kak. Oke, dari sudut pandang musik, apalagi saya sebagai vokalis bandnya juga, terus vokalis solo juga, di sini saya melihat bahwa The Icon itu merupakan ajang baru, ajang nyanyi yang baru di Indonesia, di mana dari segi musikalisasinya, dari segi aransemennya, menurut saya sudah nonton dari hari pertama tanggal 13 dan tanggal 14 hari Senin dan Selasa kemarin, dengan melihat dari POV saya sebagai vokalis, sebagai orang yang suka musik dan suka bernyanyi, saya melihat bahwa banyak sekali potensi muda yang berkecimpung langsung di dalam The Icon ini. Dan The Icon ini juga bukan merupakan ajang yang biasa saja, tetapi merupakan yang luar biasa. Bagaimana signature-nya dari The Icon itu bisa membawa anak-anak muda bisa tampil di panggung megah seperti The Icon, dan bukan saja mau tampil saja, tetapi mau membawakan karakter-karakter mereka dari masing-masing tipe genre musik, genre suaranya juga. Bukan saja dari genre, bukan cara bernyanyinya, tetapi juga dari cara stage act-nya, bagaimana mereka bisa berperform di atas panggung. Dalam segi aransemen musiknya juga saya melihat bahwa band yang digunakan dalam The Icon ini sudah cukup bagus dan malahan bagus sekali, bisa menyeimbangkan dengan peserta-peserta yang ada, di mana awalnya itu mereka ada di dalam tahap duel, satu peserta melawan peserta lain, tetapi yang saya melihat bahwa hal tersebut bukan menjadi duel, bukan menjadi sebuah battle, tetapi sebuah harmonisasi yang terus
bangun dari hari pertama sampai dengan hari kedua, which is The Icon itu top sekali dan dia akan sukses dalam bisa mempersatukan karakter-karakter yang unik dalam suatu dalam suatu aransemen musik yang bagus sekali dari kemarin yang saya lihat. Dan dari stage 8-nya juga anak-anak The Icon itu saya lihat udah ada moderatornya, udah ada dia punya koreografernya, mereka bisa ngelatih anak-anak The Icon, peserta The Icon dari minggu pertama sampai minggu kedua sampai stage di atas panggung kemarin, which is bagus sekali line stage-nya, line performance dan line dance-nya kemarin mereka bisa tampilkan secara maksimal anak-anak The Icon, dan dalam setiap karakter-karakter yang unik itu bisa diharmonisasikan dalam suatu duel yang bagus sekali kemarin saya lihat, dan terintegrasikan dalam hal-hal yang bagus tersebut, bahwa The Icon itu sukses bisa menyatukan ragam-ragam karakter suara dalam satu frame lomba yang luar biasa. Mungkin itu dulu Kakak Tito. Oke, keren nih Kakak Tito. Jadi tadi itu kita udah dengar nih Kakak Tito dari mereka itu bahas dari sisi musik yang ternyata itu nggak cuma soal vokal tapi juga soal Benar banget, kompleks banget kerjasama, ya Kakak. tim, iya, dan chemistry di atas panggung. Nah, oke, karena kita udah dengernya itu udah lengkap banget nih ya Kakak Tito. Mungkin sekarang kita bisa geser sedikit ke hal yang nggak kalah penting, yaitu visual dan estetika. Nah, karena jujur aja di era sekarang itu tampilan itu kan punya peran besar banget gitu tuh kan buat menarik perhatian audiens. Nah, ya udah. Mungkin nih Kakak Tito kita langsung aja kali ya dengar dari tim selanjutnya dari Kak Mario, Awe, dan Kak Rain. Mungkin bisa dijelasin. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Mario Emmanuel Wendroning. Saya merupakan mahasiswa program studi ilmu komunikasi semester 6. Nah, di sini saya sebagai tim visual. Dari segi visual sendiri, menurut saya itu The Icon Indonesia ini mempunyai ciri khas yang cukup kuat ya, di mana palet warna yang mereka pakai di sini dominan seperti warna ungu, emas, hitam, yang dimana secara langsung kasih kesan mewah dan juga modern. Kalau kita lihat dari sisi komunikasi visual, pilihan warna ini sebenarnya sudah tepat, karena kita langsung menarik perhatian dari bikin acara ini terlihat berkelas. Jadi, walaupun orang cuma lihat sekelas di Instagram atau thumbnail, mereka sudah bisa ngerasain vibe dari acara tersebut. Tapi menurut saya sendiri ada sedikit kekurangan juga, di mana kadang penggunaan efek warna, terutama efek neon ya, efek neon atau cahaya ini agak berlebihan. Jadi bukan cuma menarik, tetapi malah terlalu ramai. Jadi bikin fokus dari audiens itu agak hilang. Seharusnya warna itu bantu memperjelas pesan, tetapi malah bikin desain jadi penuh begitu. Jadi kalau menurut saya akan lebih bagus kalau warna-warna ini tetap dipakai, tetapi dikontrol biar tetap enak dilihat dan lebih konsisten di setiap konten. Mungkin itu dari saya, mungkin ada tanggapan dari teman Awe dan juga Rain. Sekian. Oke, kita udah dengar dari Kakak Mario nih. Tadi kan saya sempat dengar maksudnya Kakak Mario bilang dari warna itu biar nggak terkesan norak kali ya Kakak Mario ya. Nah, jadi selanjutnya mungkin saya bisa tanya ke Kakak Awe ini. Mungkin Kakak Awe bisa jelasin gimana sih warna yang bagus dan menarik perhatian audiens itu, mulai dari warna yang gimana? Mungkin Kakak Awe bisa jelasin dan ngasih penjelasan ya warna-warnanya itu gimana? Oke. Maaf, untuk warna-warna tadi kiranya sudah dijelaskan oleh Saudara Mario. Penjelasan Saudara Mario memang sudah sangat cukup lengkap. Dari jawabannya itu sudah bisa kita lihat bagaimana jam terbang Kak Mario di dunia desain. Jadi saya ingin menambahkan sedikit bahwa beragam warna, penggunaan huruf, dan karakter desain itu menjadi ciri khas tersendiri dari ini tayangan acara The Icon ini. Jadi untuk penggunaan warna yang sudah Teman Mario jelaskan, yaitu hitam, ungu, dan kemasan, itu menjadi simbol yang mau mereka berikan supaya penonton ataupun audiens itu memiliki ingatan kalau mereka, oh ini SCTV ini, The Icon, oh warnanya ini. Jadi ada ingatan yang melekat di
ini para penonton tentunya. Jadi yang saya mau tambahkan itu bahwa ciri khas tersendiri yang dimiliki oleh Daikon. Oke, Kakak Tito. Halo Kakak Tito, masih ada suaranya Kakak Tito? Sinyalnya Halo, bagus? masih dong, masih semangat dong. Tadi keren banget ya Kakak Tito, kita udah denger Iya. dari Aduh, tapi kita Kakak. lupa deh. Ya benar. Ada satu lagi tuh Kak Agat. Kan udah dari Kak Mario sama Kak Awe nih. Ada satu lagi loh yang Oh hadir. iya, Ada Kak Ganteng aduh. juga Kak Arein. Boleh dong Kak Arein bersuara dulu? Sorry ya. Mungkin Iya. ini karena kita saking Saking semangatnya ngedengernya ya. itu udah Betul, 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 karena betul. udah excited banget. Terus Iya. apalagi pembawaannya, ceritanya itu kan menarik. Jadi Iya ya. kita udah sampai Oke. kayak pengen denger lagi gitu. Tapi kita malah lupa sama Kakak Rain ya. Oke, Oke deh mungkin Kak bisa Arein. dari Kakak Boleh dong. Rain gimana? Oh iya, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin dari Kak Awe dan Kak Mario sudah sangat lengkap sekali. Tapi di sini sedikit saya mau katakan bahwa jadi warna itu bukan cuma sebagai hiasan, tetapi warna itu akan menjadi ciri karya itu sendiri. Jadi warna-warna yang digunakan itu akan menjadi kombinasi yang membuat acara itu nanti terlihat megah, modern, dan akan sangat menarik perhatian dari penonton. Mungkin itu saja yang saya tambahkan. Oke, keren banget nih Kakak Tito. Kita udah Iya dengernya benar banget tuh. dan mereka itu udah lengkap banget gitu ya. Jadi penjelasannya itu berdaging banget lah kalau kata orang Betul zaman betul ya. sekarang gitu Iya. ya. Mungkin Kakak Tito bisa spill dikit lagi tim selanjutnya ini ada tim dari mana dan siapa mungkin Kakak Tito? Oke, selanjutnya nih udah kita dengar tentang visual, tentang Heartless Band juga dari segi musiknya. Kita juga mau lihat dari branding programnya nih. Dan untuk branding programnya sendiri nih udah hadir bersama kita di sini. Ada dua narasumber kita hebat kita, ada Kak Mona dan Kak Rey yang bakalan ngobrolin di Icon dengan another program lainnya di televisi. Oke, langsung aja nih Kak Mona sama Kak Rey, silakan. Oke, terima kasih untuk kesempatannya Kakak Tito dan Kakak Agatha. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama Kakak Rai. Kami berdua merupakan mahasiswa ilmu komunikasi. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang branding dari The Icon Indonesia. Baik, kalau tentang The Icon Indonesia itu, di sini kita bisa lihat bahwa The Icon dan saat ini The Icon Indonesia dan Indonesian Idol menjadi dua acara yang sedang diperbincangkan oleh masyarakat. Di sini saya menjelaskan di Indonesia itu punya pendekatan yang lebih fresh. Maksudnya di sini adalah konsep yang dibandingkan dan dihadirkan itu terasa lebih baru dan juga mengikuti perkembangan zaman dan juga lebih dekat dengan selera generasi sekarang. Nah, saya juga tambahkan sedikit dari kamu. Saya melihat satu hal menarik juga. Menurut saya di Icon Indonesia dari awal itu sudah langsung live sejak babak duel. Sedangkan di beberapa ajang audisi yang lain, babak pertama biasanya masih berupa kayak rekaman begitu dan belum disiarkan secara langsung. Berbeda dengan di Icon Indonesia, mereka mengambil langkah berani seperti itu. Hal ini yang membuat ajang di Icon Indonesia ini bisa menjangkau lebih banyak audiens sejak awal penayangannya. Penontonnya juga merasa lebih terlibat karena mereka langsung melihat kompetisi secara real time, sehingga suasana kompetisinya terasa lebih hidup dan menarik. Ya, di sini dari ajang The Icon Indonesia juga menurut saya ada hal yang menarik, di mana The Icon Indonesia ini bukan dilihat cuman saja, tetapi di kompetisi ini juga peserta itu dinilai dari keseluruhan penampilan mereka, mulai dari apa pakaian mereka digunakan, terus pembawaan diri mereka di atas panggung, sampai dengan bagaimana mereka mengekspresikan lagu yang mereka bawakan. Digital sekarang seperti saat ini, penonton itu tidak hanya ingin melihat suara dari para peserta, tetapi mereka juga ingin melihat dari keunikan dan daya tarik dari segi media sosial. Menyesuaikan diri mereka dengan tren generasi sekarang yang dimana lebih menyukai performer yang lengkap, bukan hanya menonton penyanyinya saja.
Oke, mungkin ini yang terakhir. Jadi kami dan saya berdua dengan Rai menyimpulkan bahwa dilihat dari konsep panggung Daikon ini, mungkin tadi sudah disampaikan oleh teman-teman visual bahwa dari penggunaan warna, terus dari konsep panggungnya, pencahayaan, sampai dengan cara pengambilan gambar yang digunakan oleh Daikon Indonesia juga lebih dinamis dan menarik secara visual. Bahkan tampilan dari Daikon Indonesia juga terasa lebih seperti konten digital yang mungkin memang dirancang untuk mudah dinikmati oleh semua masyarakat Indonesia sehingga lebih relevansi dengan kebiasaan penonton saat ini. Oke, wah menarik banget ya. Terus lengkap banget gitu dari Kakak Mona dan Kakak Rai. Oke, dari visual aja gitu kita udah bisa lihat kalau The Icon Indonesia ini benar-benar dipersiapkan dengan konsep yang matang ya. Nah, oke. Jadi sekarang kita masuk aja tuh ke pembahasan yang nggak kalah penting juga dari dunia hiburan, yaitu branding peserta. Benar banget nih, untuk branding peserta udah ada narasumber hebat kita ya. Itu ada Kakak Deli dan Kakak Aldi nih. Kak Aldi sama Kak Deli, boleh dong? Langsung aja ya, kita dengerin mereka dari branding peserta. Gimana sih mereka ngelihat branding peserta di Icon Indonesia? Silakan, Kak Deli dan Kak Aldi. Oke, terima kasih untuk Kakak Tito dan Kakak Agatha untuk kesempatannya. Di sini sebelumnya perkenalkan nama saya Delianti Kamba. Di sini saya adalah perwakilan dari tim branding peserta. Kalau ngomong soal The Icon Indonesia, pasti pikiran kita itu akan tertuju pada mereka ini adalah calon-calon para penyanyi. Nah, di sini saya ingin menyampaikan bahwa para peserta itu nggak cuma dinilai dari kualitas suaranya saja, tapi juga bagaimana cara mereka membangun branding diri mereka secara keseluruhan. Mulai dari cara mereka berpakaian, di atas panggung, dan sampai bagaimana mereka menampilkan diri mereka di media sosial. Semuanya itu menjadi satu kesatuan yang dapat dinilai oleh para audiens. Jadi The Icon Indonesia ini sebenarnya bukan cuma mencari penyanyi berbakat, tetapi juga membentuk calon public figure yang siap bersaing di industri yang sangat kompetitif. Baik, Kakak Tito dan Kakak Agat, saya menambahkan sedikit dari apa yang disampaikan oleh Kak Deli. Nah, apa yang disampaikan oleh Kak Deli ini sudah cukup lengkap, tapi saya ingin menambahkan sedikit bahwa di dalam The Icon Indonesia, ajang ini, branding peserta ini sangat berpengaruh ya. Jadi di sini bukan cuma soal suara yang bagus, tapi juga bagaimana mereka ini dikenal oleh publik. Nah, The Icon Indonesia ini benar-benar membentuk paket lengkap seorang entertainer yang siap jadi public figure dan bersaing di dunia hiburan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa dalam branding peserta ini sudah disiapkan untuk bagaimana mereka ini mempersiapkan diri mereka dan supaya enak ditonton oleh orang yang menonton. Seperti itu mungkin. Oke, baik. Kita udah dengar dari Kakak Deli dan Kakak Aldi nih. Oke, dari tadi semua yang kita bahas itu kelihatan banget ya kalau The Icon Indonesia ini mencoba tampil beda, nggak cuma fokus ke bakat, tapi juga ke keseluruhan paket seorang entertainer gitu ya, Kak. Gimana kan Kakak Tito pasti mulai dari musik, apalagi? Benar banget, dari visualnya sampai brandingnya tadi dibicarakan juga, sampai segala sesuatunya tuh dirancang lebih modern dan relevan nih dengan zaman kita saat ini. Jadi menarik banget nih untuk di Icon Indonesia ini kita bahas malam hari ini, khususnya di Belari Podcast. Kita pertama kali ya ngebahas tentang dunia hiburan entertainment, dan pas banget dengan mahasiswa ilmu komunikasi dengan berbagai bidang, dengan 9 narasumber kita yang hebat banget di malam hari ini. Thank you banget untuk 9 narasumber kita yang udah hadir malam hari ini di via online, yang udah berbagai insight baru nih buat kita semua, sehingga kita bisa tahu ya ternyata kalau program televisi itu sebenarnya dilihat dari sisi komunikasi itu tuh jauh lebih menarik dan lebih detail lagi ya, begitu. Oke, Kakak Tito, mungkin karena kita udah dengerinnya dari tadi udah cukup lengkap ya Kakak Tito, bukan cukup lagi tapi sangat lengkap ya Kakak Tito. Mungkin kita bisa nih berpamitan gitu kan, karena iya benar, ini udah lengkap banget gitu, betul. Dan waktunya juga udah nggak mencukupi gitu ya kan Kakak Tito. Mungkin
kita bisa pamit kali ya Kakak Tito. Betul banget. Udah gak kerasa ya, ternyata udah 20 menitan kita ngobrol iya. bareng nih. Dan saya moderator Tito Niron dan juga Aku Kakak Agatha. benar banget Mungkin kami berdua dari mengucapkan terima kasih banyak terima kasih nih. banyak buat teman-teman yang udah dengerin Balari Podcast. Dan sampai jumpa di next episode. See you.